Salam. Halo. Salam. Halo. Ya, ayo kita baca firman Tuhan di Mazmur 146 ayat 3 sampai 5. 1 2 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ya, jangan percaya kepada manusia. Ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan itulah yang menjadi penolong kita, yang harus kita percaya, yang harus kita andalkan, yang harus kita banggakan. Ya, kepada Tuhan Yesuslah harus kita meminta pertolongan, minta tolong. Sama siapa? Sama siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita nanti minta tolong kepada orang kaya, kepada orang yang berduit, ya, satu kali kita pasti akan kecewa. Nanti kita nangis, nanti kita sedih, nanti kita marah. Kenapa? Karena dia hatinya berubah, hatinya tidak lagi suka sama kita, hatinya tiba-tiba menjauh dari kita. Ya, kenapa kita tidak boleh percaya kepada manusia? Yang pertama, karena hati manusia suka berubah. Hari ini mungkin dia baik, besok tiba-tiba dia nggak senang sama kita. Ya kan? Hari ini dia dekat sama kita, besok kok dia pura-pura tidak kenal. Itu manusia. Hanya Yesus yang tidak berubah. Hari ini, besok, selama-lamanya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kita yang berubah, kita yang suka berubah kepada Tuhan. Kadang setia, kadang tidak, kadang berdoa, kadang tidak, ya kan? Nah, kenapa kita tidak boleh percaya kepada manusia? Yang kedua, karena manusia itu terbatas. Apa terbatasnya? Karena dia tidak punya kuasa di bumi ini. Dia tidak bisa berkuasa atas alam semesta dan juga atas segala sesuatu. Yang berkuasa siapa? Tuhan Yesus. Dia sanggup meredakan angin ribut, angin kencang. 1 minggu ini kencang anginnya ya. Ya, mengerikan ya, sudah mau terbang seng-seng semua orang. Ya, ini pun kemarin itu sudah mau terbang. Waduh, ada angin bahorok katanya. Ya, itu Yesus yang berkuasa untuk meredakan angin kencang, angin ribut, dan juga berkuasa untuk menggagalkan rencana manusia. Ada rencana orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita, hanya Tuhan yang mampu menggagalkan. Tidak jadi. Harusnya dia menjahati kita, tapi karena ada Tuhan Yesus, kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, maka dia meluputkan kita, melindungi. Kenapa kita tidak boleh percaya kepada manusia? Yang ketiga, karena manusia itu akan mati. Karena manusia akan mati. Ada manusia yang hidup 1000 tahun? Ada. Sampai berapa umurnya? Ada. Sampai berapa umurnya kata firman Tuhan? 120. Ya, umurnya kata Tuhan paling panjang 120. Walaupun ada yang berusia 135, tapi sudah jelek. Kayak mana dia? Dibilang anak-anak? Enggak juga, karena sudah tua, makin gak ada dagingnya, makin kecil, rambutnya juga sudah rontok. Ya, giginya sudah ompong. Terus dia makan coklat, gak tahu lagi mau makan apa. Ya, dia senangnya seperti anak-anak, tapi anak-anak kalau sudah tua lucu, ya kan, geli, gak lucu lagi, aneh.
Nah, dia tidak kenal lagi sama cucunya, sama anaknya. Ada yang dekat, siapa tahu? Siapa tahu? Katanya gitu, padahal itu mamanya. Itu yang ngomong anaknya, cucu kesayangannya. Tapi karena usianya sudah tua sekali, renta, katanya tua renta. Jadi dia tidak ingat lagi. Nah, makanya Tuhan bilang umur manusia itu hanya sampai 120 paling panjang, paling lama. Tapi jangan sampailah umur kita segitu, karena gak akan ingat apa-apa lagi kita. Ibu menyusahkan. Apa? Ibu. Hah? Umur 1000. Ah, 1000 aja lah. Mau jadi apa kita 1000? Ya kan, kalau dulu mungkin bisa panjang umur, tapi sekarang makanan kita sudah penuh dengan kimia, jajanannya semua pakai micin, ya kan? Makanya suka sakit tenggorokan, ya, makanannya harus dijaga, ya, banyak makan buah. Walaupun kita panjang umur, kita harus sehat. Nah, kita harus ingat hanya Yesus yang panjang umur, kekal, abadi. Mulai dari opung kita dulu lahir, Yesus sudah ada sampai kita sekarang. Yesus tetap ada, panjang umurnya kan? Iya kan? Kita rayakan setiap kapan? Setiap hari Natal. Hari Natal, hari kelahiran Yesus. Panjang umur Tuhan Yesus selalu. Dia adalah Allah yang kekal. Nggak pernah mati di dunia karena disalibkan untuk menebus dosa kita. Tetapi dia bangkit dan hidup kembali. Dia sekarang di mana? Di surga. Di surga. Dia lihat kita enggak? Lihat, ya. Nah, dia nanti kita nanti akan jumpa dengan Tuhan Yesus kalau kita masuk surga. Kalau masuk neraka jumpanya sama iblis, ya. Nah, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Hatinya, baiknya, kebaikannya tidak pernah berubah. Hatinya juga tidak pernah berubah. Kasih sayang Tuhan juga tidak pernah berubah. Ya, kuasanya juga tidak berubah kepada kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia sanggup meredakan angin ribut dan juga menggagalkan rencana orang jahat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, panjang umur. Dia ada mulai dari sebelum kita ada sampai nanti kita tidak ada. Yesus tetap ada. Jadi dia yang tahu hari-hari kita. Itu dulu seperti ini yang terjadi. Dulu ada tsunami, tetapi sekarang tidak ada. Yang ada sekarang apa? Corona, ya kan? Tetapi kita tetap dijaga oleh Tuhan, dilindungi. Kalau ada yang sakit disembuhkan. Yesus berkuasa. Yesus kekal. Dia ada. Dia sanggup, ya, mengubah segala sesuatu dan memberkati kehidupan kita. Ya, jadi jangan takut. Jadikan Tuhan Yesus sebagai penolong, jaminan kehidupan kita, ya, jaminan masa depan kita. Ya, dia tahu waktu kita masih bayi dalam kandungan mama, lahir, bahkan nanti kita sampai punya anak, ya, Tuhan Yesus tetap ada. Senang nggak? Senang, karena ada yang menjaga kita, yang selalu ada beserta dengan kita, tidak pernah ganti-ganti orangnya. Kalau ganti-ganti orangnya agak susah, ya, kurang bisa dipercaya. Tapi Yesus, percayalah kepadanya, karena dia setia. Dia Allah yang luar biasa. Berkatnya diberikan kepada kita yang terbaik. Amin. Amin. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Jadikan Yesus sebagai
berdoa panggil nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.